يتقي الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia secara keseluruhan. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Sungguh tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Dan ini diantara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana al-anbiya yub'atsuna ila qaumihim khassah wa bu'ithu ana ila an-nasi kaffah. Kata beliau, dahulu para rasul sebelumku diutus kepada umat mereka secara khusus, adapun aku diutus kepada manusia secara keseluruhan. Kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di akhir surat Al-Anbiya, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan di antara bentuk rahmat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan tidak ada suatu negeri pun melainkan sampai kepadanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau susun agar risalah yang beliau bawa, Al-Quran yang turun kepada beliau, bisa sampai kepada seluruh penjuru dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berhijrah dari Mekah ke Al-Madinah, selalu terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy di Mekah ataupun dengan orang-orang Yahud di kota Al-Madinah. Pada tahun kedua terjadi perang Badr, Badr al-Ula, kemudian Badr al-Akbar, Yaumal Taqal Jam'an. Ini perang yang besar. Kemudian pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Pada tahun keempat terjadi perang Bani Nadir. Dan tahun kelima terjadi perang yang sangat besar, di mana kaum muslimin ketika itu mereka dikepung di kota Madinah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan masukan dari Salman Al-Farisi, beliau membuat Khandaq. Dan inilah yang disebut dengan perang Khandaq yang Allah namakan dalam Al-Quran dengan perang Al-Ahzab. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Pada tahun ke-6 terjadi perjanjian damai antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuffar Quraisy yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Ada cerita tersendiri tentang Sulhul Hudaybiyah dan juga perang-perang yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi inti dan fokus pembahasan kita pada malam hari ini bukan pada peperangan, tapi
pada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan risalah yang diturunkan kepada beliau ini bisa sampai kepada seluruh negeri. Pada tahun ke-6 ini terjadi perjanjian damai untuk tidak ada peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy yang diwakili oleh Suhail ibni Amr. Dan orang-orang Quraisy diketahui bahwasanya mereka di negeri mereka di Mekah tidak tumbuh pepohonan. Oleh karena itu sumber perekonomian mereka didasarkan pada perdagangan. Pada musim dingin mereka menuju ke negeri Yaman, dan pada musim panas mereka menuju ke negeri Syam, dan terkadang mereka juga menuju ke negeri Irak. Allah berfirman, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Ketika terjadi perang, dan yang namanya perang ini sangat menguras perekonomian suatu negeri, tidak terkecuali Quraisy. 6 tahun setelah hijrah, atau 5 tahun tepatnya karena dimulai dari Badr, perdagangan mereka terganggu dikarenakan mereka fokus untuk perang melawan kaum muslimin. Setelah terjadinya perjanjian damai, mereka pun kembali melakukan kegiatan perekonomian mereka ini. Ketika itu Abu Sufyan bersama 30 orang menuju ke negeri Syam untuk melakukan perniagaan. Dan kata Abu Sufyan, tidak tersisa laki-laki maupun perempuan ketika itu, melainkan dia menitipkan kain, baju atau apapun yang dia miliki untuk dijual di sana. Karena mereka tidak mungkin menitipkan hasil perkebunan atau pertanian. Mekah negeri yang tidak ditumbuhi pohon. Sebagaimana kata Ibrahim alaihissalam di dalam surat Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar' 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku di sebuah lembah ghairi dzi zar', yang tidak memiliki pertanian perkebunan, yang tidak bisa ditumbuhi. Ini Mekah sejak dulu sampai sekarang. Akhirnya pergilah Abu Sufyan bersama 30 orang bersamanya, kafilah dagang menuju Asy-Syam. Dan di sisi lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepada engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengirimkan delegasi-delegasi dan surat kepada pemimpin-pemimpin dunia ketika itu. Beliau mengirim kepada Raja Mesir Muqawqis seorang sahabat yang bernama Hatib ibni Abi al-Balta'ah, membawa surat, dan beliau mengutus kepada Raja Ethiopia ketika itu An-Najasyi seorang sahabat yang bernama Amr ibni Umayyah ad-Dhamri, membawa surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga mengutus kepada Raja Persia seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzafa as-Sahmi. Dan beliau juga mengirim surat kepada Raja Romawi, yang bernama Heraklius. Beliau mengutus Dihya al-Kalbi kepada Heraklius ini. Dan pada malam hari ini kita akan fokuskan pembahasan pada surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius, Raja Romawi. Pada tahun sebelum tahun ke-6 atau awal tahun ke-6 sebelumnya, jadi ketika itu
negara adik kuasa ada dua, Persia dan Romawi. Dan Persia ini selalu menang melawan Romawi, hingga akhirnya pada awal tahun ke-6 atau sebelum tahun ke-6, Romawi berhasil mengalahkan Persia. Melihat hal ini, Heraklius ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya dia pun mendatangi Baitul Maqdis. Karena Heraklius ini seorang Nasrani. Dia ingin pergi ke Baitul Maqdis untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu Baitul Maqdis adalah bagian dari Syam. Palestina, Damaskus, Syria adalah bagian dari negeri Syam. Dan Syam ini adalah bagian dari kerajaan Romawi. Sehingga dia mendatangi istana yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis. Ketika suatu malam di Baitul Maqdis atau di istananya di dekat Baitul Maqdis, Heraklius ini, kata rawi di dalam Sahihul Bukhari, hadis ini dalam Sahih Bukhari yang akan kita sebutkan kisahnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal ini, atau afwan, Abu Sufyan menceritakan kepada Ibn Abbas, dan Ibn Abbas menceritakan kepada Abdullah bin Ubaidillah bin Mas'ud bin Utbah, dan Abdullah ini menceritakan kepada Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, dan Zuhri menceritakan kepada muridnya yang bernama Syu'aib Al-Aili, dan Syu'aib Al-Aili ini menceritakan kepada muridnya Al-Hakam bin Nafi' yang berkunya Abul Yaman. Kemudian disebutkan Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata rawi, kana hazzaan. Heraklius ini selain dia pendeta, juga raja, dan juga memiliki ilmu perdukunan. Hazza, yanzuru fin nujum. Hazza itu pada zaman dahulu adalah orang yang bisa melihat bintang-bintang tertentu dan dia mengetahui tentang apa yang akan terjadi. Dan ini sisa-sisa peninggalan dari Mustariqus Sam'. Sebelum diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu para jin bisa mencuri berita di langit. Sebagaimana disebutkan Sufyan, bagaimana mereka saling bersusun untuk mencuri berita di langit. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Kami dahulu bisa menyentuh langit, artinya mencari berita di langit, tapi sekarang sudah dipenuhi oleh penjaga dan juga asyuhub. Asyuhub itu meteor yang digunakan untuk melempar para jin yang ingin mencuri berita ini. Kemudian kata para jin, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Padahal dahulu kami duduk-duduk di langit untuk mencuri berita di langit. Kemudian berita ini disampaikan kepada para dukun dan tukang sihir dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mencampur adukan 100 kebatilan, kebohongan dengan satu kebenaran yang mereka curi dari langit. Sehingga terkadang seorang mendatangi dukun ini bisa mengetahui apa dan memang benar terjadi. Misalnya kemarin terjadi atau besok akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Ternyata benar, realitanya seperti itu. Hanya saja satu kebenaran yang dicuri dari langit dicampur adukan dengan 100 kedustaan. Suatu ketika di malam tersebut, Heraklius ini melihat ke langit. Para ulama di sini berselisih pendapat apakah dia melihat dengan mata kepalanya ataukah dia bermimpi. Kemudian berkata Heraklius, Malikul Khitan qad kharaj.
Nabi yang dijanjikan dari kalangan orang-orang yang berkhitan telah keluar. Keesokan harinya ia bangun, duduk di singgasananya, menggunakan mahkota di kepalanya, tapi beliau gelisah. Faqala lahu ba'du batariqatihi qad ankarna hay'atak. Maka berkata penasehat-penasehat dan menteri-menteri yang ada di sekelilingnya, sungguh kami melihat engkau ada yang aneh. Lalu kata Heraklius, inni nazartul barihata fin nujum malikal khitani qad kharaj. Tadi malam aku memandang ke bintang dan aku menyadari bahwasanya Malikul Khitan, Nabi yang dijanjikan dari kalangan orang-orang yang berkhitan, telah keluar saat ini. Faman yakhtatinu min hadhil ummah, maka siapa yang berkhitan dari umat ini? Berkata penasehat-penasehat dan menterinya, la yakhtatinu min hadhil ummah illa al-yahud. Wa'mur ila madayini mulkik yaqtulu kulla man fihim minal yahud. Tidak ada yang berkhitan kecuali Yahud, karena mereka belum mendengar berita orang-orang Arab. Tidak ada yang berkhitan kecuali Yahud. Maka utus algojo-algojomu kepada orang-orang Yahud dan membunuh semua laki-laki dari kalangan Yahud, sebagaimana yang dilakukan Fir'aun ketika khawatir akan keluarnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka sedang bermusyawarah tentang hal tersebut, datang seorang utusan yang dari Maliku Ghassan. Ghassan itu sebuah daerah dekat Damaskus, yang mana mereka ini aslinya adalah orang-orang Yahud dari Yaman yang berhijrah, dan mereka bertempat tinggal di dekat Damaskus. Mereka ini dikenal dengan istilah Ghassasina. Datang kepada Raja Ghassan ini, dan Ghassan ini, kerajaan Ghassan adalah sekutu Romawi. Ternyata ada salah seorang dari bangsa Arab yang mengabarkan kepada Raja Ghassan ini bahwasanya ada di Jazirah Arab, di kota Mekah, yang mengaku bahwasanya dia adalah Nabi. Di hari yang sama, akhirnya didatangkan orang tersebut kepada Heraklius. Kata Heraklius, idhabu bihi fanzuru amukhtatinunhu amla. Periksa orang ini, apakah dia berkhitan ataukah tidak. Begitu diperiksa, mereka mendatangi Heraklius dan mengabarkan bahwasanya dia berkhitan. Lalu ditanyalah dia, dari mana engkau berasal? Dari Arab. Dan menanyakan tentang Arab, ternyata mereka adalah orang-orang yang berkhitan. Mulailah di sini pemikiran Heraklius tentang Nabi ini terfokus pada bangsa Arab. Terfokus pada bangsa Arab. Dan beliau mengutus utusan untuk mencari siapa saja dari kalangan bangsa Arab yang melewati Syam. Dan tadi kita ceritakan di awal bahwasanya Abu Sufyan bersama 30 orang yang bersama ia sedang berdagang, melakukan perniagaan ke kota Syam, ke negeri Syam. Utusan ini bertemu dengan kafilah dagang Abu Sufyan. Maka mereka pun dipanggil ke kota Ilya. Ilya itu di dekat Baitul Maqdis. Sesampainya di kota tersebut, mereka langsung dipertemukan dengan Heraklius. Disinilah terjadi keajaiban. Heraklius ini seorang pendeta, raja dan dukun. Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh rakyatnya, oleh menteri-menteri dan penasehatnya. Ketika Abu Sufyan masuk bersama orang yang bersamanya,
Heraklius memanggil penerjemahnya. Is'alhum ayyuhum aqrabu nasaban li hadzal rajul alladhi yaz'umu annahu nabi. Tanyakan kepada mereka siapa yang paling dekat nasabnya kepada orang yang mengaku nabi ini. Berkata Abu Sufyan, dalam riwayat lain mereka mengatakan, menunjuk Abu Sufyan. Abu Sufyan mengatakan, ana aqrabuhum ilaihi nasaban. Aku yang paling dekat nasabnya kepada yang mengaku nabi ini. Karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Ingat di sini kakek kelimanya atau kakek keempatnya Abdu Manaf. Nanti setelah Abdu Manaf, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibni Kilab, ibni Murrah, ibni Lu'ay, ibni Murrah, ibni Ka'b, ibni Lu'ay, ibni Ghalib, ibni Fir, ibni Malik, ibni Nadhr, ibni Nadhr, ibni Kinana, ibni Khuzaim, ibni Mudrika, ibni Nadhr, ibni Kinana, ibni Khuzaimah, ibni Mudrika, ibni Ilyas, ibni Nizar, ibni Ma'ad, ibni Adnan. Kemudian kepada ibni Ismail, ibni Ibrahim alaihi wassalam. Adapun Abu Sufyan kunyah, nama aslinya adalah Sakhr ibni Harb ibni Umayyah ibni Abdi Syams ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ila akhiri sampai kepada Ismail ibni Ibrahim. Jadi bertemu pada kakek yang keempat dari kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdu Manaf. Maka mereka adalah satu kabilah, yaitu kabilah Abdu Manaf, yang mana kabilah Abdu Manaf ini salah satu dari kabilah Fihr ibni Malik atau yang dikenal dengan kabilah Quraisy. Kata Heraklius, dudukkan orang ini di hadapanku dan jadikan teman-temannya di belakangnya. Wa qul lahum, dan katakan kepada mereka, wahai penerjemah, inni sa'ilun hadza an hadza alladhi yaz'umu annahu nabi fa in kadzabani fakadzibuh. Katakan kepada mereka, aku bertanya kepada orang ini yang mengaku paling dekat nasabnya kepada nabi tersebut. Aku akan menanyakan tentang sifat-sifat nabi yang mengaku nabi. Kalau seandainya dia berdusta, maka katakan bahwasanya dia berdusta. Apa kata Abu Sufyan? Laula an ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtuhu alayhi. Kalau seandainya aku tidak khawatir orang-orang akan menjulukiku seorang pendusta, pasti aku akan berdusta. Karena ketika itu Abu Sufyan seorang yang kafir, yang memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata yang namanya kedustaan ini bukan mengenal agama, bukanlah semata-mata dikarenakan agama, tapi ini adalah akhlak. Dan yang namanya dusta adalah sifat seorang pengecut, sifat seorang pengecut. Walaupun agamanya agama apapun, selama dia orang yang terhormat, orang yang mulia, maka tidak pernah akan dia berdusta. Ini Abu Sufyan mengatakan ini ketika dia masih dalam keadaan kafir, dan dia menceritakan tentang dirinya sendiri kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Akhirnya mulailah Heraklius bertanya 10 atau 11 pertanyaan kepada Abu Sufyan ini. Pertanyaan yang pertama, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di tengah-tengah kalian? Abu Sufyan menjawab, huwa fina dzu nasab. Dia adalah orang yang memiliki nasab terbaik di tengah-tengah kami, di tengah-tengah Quraisy, karena nasabnya adalah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib. Sementara Abdul Muttalib adalah orang yang bertugas sebagai siqayatul hajj, orang yang bertugas untuk memberi minum jamaah haji pada zaman jahiliyah. Dan orang yang berkhidmat kepada Baitullahil Haram, kepada Ka'bah ini adalah orang yang paling terbaik. Dan Abdul Muttalib adalah orang yang Allah subhanahu wa ta'ala pilih untuk menemukan kembali sumur Zamzam yang sebelumnya hilang. Jadi sumur Zamzam pernah hilang, sampai akhirnya ada cerita sendiri, kita
singkat karena lumayan panjang ceritanya. Kita kembali kepada pertanyaan Heraklius. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hal qala ahadun minkum qattu qablahu mithla ma qala? Apakah di antara kalian ada yang pernah mengaku-ngaku sebagai nabi sebelum orang ini? Kata Abu Sufyan, di kalangan Quraisy tidak ada yang pernah mengatakan yang mengaku nabi. Pertanyaan ketiga, hal kana min abaihi min malik? Apakah dari nenek moyangnya, dari kakek-kakeknya ada yang pernah menjadi raja? Abu Sufyan mengatakan tidak pernah. Kemudian pertanyaan yang keempat, asyraful qaumi yattabi'unahu am du'afa'uhum? Yang mengikuti orang ini, apakah orang-orang yang terhormat, petinggi-petinggi di kalangan kalian, ataukah orang-orang lemah di antara mereka? Apa kata Abu Sufyan? Bal du'afa'uhum. Yang mengikutinya adalah orang-orang yang lemah di kalangan kami. Pertanyaan kelima, hal yazidun am yanqusun? Apakah jumlah mereka terus bertambah atau justru berkurang? Kata Abu Sufyan, bal yazidun. Jumlah mereka terus bertambah. Sebaliknya jumlah Quraisy, kafir Quraisy yang terus berkurang. Pertanyaan keenam, hal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Apakah ada seorang yang telah masuk ke agama Nabi tersebut, kemudian dia murtad setelahnya dikarenakan benci dengan agama yang dibawa oleh Nabi tersebut? Abu Sufyan mengatakan, la, tidak pernah ada yang murtad. Ini yang diceritakan oleh Abu Sufyan adalah orang-orang yang beriman di kota Makkah. Ketika itu belum ada munafiqun. Karena ketika itu yang beriman adalah benar-benar yang telah tercokol di dalam hatinya yang paling dalam tentang keimanan. Adapun setelah adanya munafiqun, iya banyak yang murtad. Setelah Nabi SAW meninggal di hari tersebut, irtaddatil Arab. Kata rawi, orang-orang Arab murtad. Kenapa? Setelah perang Badar, mulailah banyak orang-orang munafik karena kaum muslimin mulai kelihatan kekuatan mereka. Pertanyaan ke-8, hal yaghdir? Apakah, atau pertanyaan ke-8, hal jarrabtum alaihi kadiban? Apakah kalian pernah mendapati kedustaan dari orang ini? Apa kata Abu Sufyan? La, bagaimana mungkin? Dia adalah orang yang dijuluki Al-Amin. Bahkan ketika orang-orang Quraisy ingin mengembalikan bangunan Ka'bah, mereka berselisih siapa yang meletakkan Al-Hajarul Aswad, sampai akhirnya mereka mempercayakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ke-9, hal yaghdir? Apakah dia ini orang yang tidak menepati janji? Maksudnya ketika ada kesepakatan, dia menarik diri dari kesepakatan tersebut dan membatalkan kesepakatan itu. Apa kata Abu Sufyan? La, wa nahnu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha wa lam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an illa hadhil kalimah. Kata Abu Sufyan, tidak, dia orang yang tidak pernah membatalkan perjanjian. Dan saat ini kami sedang berada di masa perjanjian perdamaian, yaitu apa tadi? Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi kata Abu Sufyan, tapi kami tidak tahu apa yang akan dia lakukan pada masa tenggang ini. Padahal seharusnya cukup baginya untuk mengatakan dia bukan orang yang suka membatalkan janji. Tapi Abu Sufyan ketika itu benar-benar benci kepada Nabi SAW, dan dia mengaku sendiri, walam tumkinni kalimatun udkhilu fiha syai'an illa hadhihi, dan tidak ada satupun kalimat yang aku bisa masukkan untuk mempengaruhi Heraklius kecuali kalimat ini. Bayangkan begitu bencinya Abu Sufyan. Kemudian pertanyaan ke-10,
hal qataltumuh, apakah kalian berperang dengannya? Abu Sufyan mengatakan, na'am, wa kaifa qitalukum iyyah, dan bagaimana peperangan kalian? Qala al-harbu bainana wa bainahu sijal, yanalu minna wa nanalu min. Perang di antara kami sijal. Sijal artinya silih berganti. Terkadang dia yang menang, terkadang kami yang menang. Pada perang Badar yang menang siapa? Kaum muslimin 300 melawan 1000 orang-orang Quraisy. Tapi pada perang Uhud hampir menang, tapi karena membelot orang-orang munafik, akhirnya kaum muslimin hampir kalah ketika itu dan banyak yang terbunuh. Syuhada Uhud diantaranya paman Nabi SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Pertanyaan terakhir, madza ya'murukum, apa yang ia perintahkan kalian dengannya? Qala yaqulu u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis salati was sadaqati was sidqi wal afaf. Dia mengatakan kepada kami, beribadahlah hanya kepada Allah saja dan tinggalkan semua yang diibadahi selainnya. Kemudian tinggalkan semua agama warisan nenek moyang kalian. Utruku ma yaqulu aba'ukum, tinggalkan apa yang kalian dapatkan dari keyakinan-keyakinan warisan nenek moyang kalian. Kemudian dia memerintahkan kami untuk mendirikan salat, bersedekah, menjaga kejujuran dan menjaga kehormatan. Subhanallah, tidak ada satupun perintah untuk mengkultuskan dirinya sendiri, semata-mata untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan hubungan antara hamba dengan Allah, kemudian menjaga kejujuran dan kehormatan yang merupakan hubungan antara hamba dengan hamba yang lain. Ketika selesai dari pertanyaan ini, Heraklius berkata kepada penerjemahnya, qul lihad, katakan kepada orang ini, yaitu Abu Sufyan, sa'altuka an nasabih faqulta innahu fina dhu nasab, aku bertanya kepada engkau tentang nasabnya dan engkau menjawab bahwasanya dia adalah orang yang memiliki nasab terbaik di antara kalian. Wa kadzalika ar-rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha, demikianlah para rasul terdahulu ketika mereka diutus pada nasab yang terbaik. Kemudian aku bertanya kepada engkau, apakah ada orang yang pernah mengaku sebagai nabi dari kalangan kalian sebelumnya? Dan engkau menjawab tidak pernah ada. Kalau seandainya engkau menjawab ada, maka aku akan katakan orang ini meniru orang yang sudah pernah mengaku sebelumnya. Kemudian saya bertanya kepada engkau, apakah pernah ada dari kalian yang menjadi raja? Engkau mengatakan tidak pernah ada. Kalau seandainya engkau menjawab ada, aku akan mengatakan orang yang ingin menuntut untuk kerajaan nenek moyangnya kembali tegak. Aku bertanya kepada engkau, apakah yang mengikutinya orang-orang terhormat petinggi di antara kalian ataukah orang-orang lemah? Dan engkau menjawab bahwasanya yang mengikutinya adalah orang-orang lemah. Wahum atba'ur rusul, mereka inilah pengikut para rasul dari zamannya Nabi Nuh. Allah berfirman, anattabi'uka anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Berkata orang-orang kafir di kalangan kaumnya Nabi Nuh, apakah kami mengikuti engkau wahai Nuh, sementara pengikutmu adalah orang-orang rendahan di kalangan kami? Subhanallah, inilah pengikut para rasul. Kenapa? Karena orang kaya masih ada yang dia banggakan, yang dia bertawakal kepadanya, itu kepada harta dan kedudukannya. Adapun orang miskin, mereka semua berserah diri kepada yang di atas, sehingga begitu datang hidayah, mereka langsung mengikutinya. Kemudian aku bertanya kepada engkau, apakah jumlah mereka berkurang ataukah terus bertambah? Engkau menjawab terus bertambah. Wa kadzalika amrul iman hatta yatim, demikianlah keimanan terus bertambah sampai ke derajat sempurna. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepada engkau, apakah ada yang murtad setelah masuk ke dalam agamanya dikarenakan benci
pada agama tersebut? Fadzakarta Allah, dan engkau menjawab tidak pernah ada yang murtad. Fakadzalika al-iman hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Demikianlah keimanan tatkala sudah menyentuh relung hati yang paling dalam. Tidak akan pernah seorang benci dengan keimanannya. Kemudian aku bertanya kepada engkau, apakah dia pernah berdusta? Fadzakarta Allah. Laqad alimtu annahu lam yakun liyadhara al-kadhiba 'ala an-nas wa yakdhiba 'ala Allah. Engkau mengatakan dia tidak pernah berdusta, dan saya sudah bisa pastikan karena tidak mungkin dia meninggalkan kedustaan sesama kalian kemudian dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengaku nabi. Subhanallah. Pertanyaan berikutnya, aku bertanya kepada engkau, apakah dia orang yang suka membatalkan perjanjian? Dan engkau menjawab tidak pernah. Fakadzalika ar-rusul la taqdir. Demikianlah para rasul, mereka tidak pernah membatalkan perjanjian. Kemudian aku bertanya kepada engkau, apa yang ia perintahkan? Ya, sudah sampai di sini atau masih ada yang tersisa? Sampai di sini. Apa yang ia perintahkan kalian? Dan engkau menjawab bahwasanya dia memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah saja, meninggalkan apa yang diibadahi selainnya, dan ia memerintahkan kalian untuk salat, sedekah, menjaga kehormatan, dan menjaga kejujuran. Apa kata Heraklius setelah itu? Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain. Kalau seandainya yang engkau ucapkan itu benar, maka sungguh dia akan menguasai tempat pijakan aku ini. Artinya apa? Dia akan menguasai dunia ini yang dijanjikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Taurat dan Injil. Dan Heraklius kita sebutkan tadi seorang pendeta yang membaca kitab Injil, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang ahlul kitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahlul kitab mengenali sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqan minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Akan tetapi di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Setelah mendengar hal tersebut, mulai panik. Setelah pertanyaan Heraklius tadi selesai, ketika itu sahibu Busra, Dihya al-Kalbi, telah mengirimkan surat kepada Heraklius, dan Heraklius meminta untuk dibacakan surat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya tertulis, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqla azimir Rum, salamun ala man ittaba'al huda, inni ad'uka bidi'ayatil Islam, aslim yu'tika Allahu ajraka marratain, fa in tawallayta fa inna alayka ithmal arisiyin, wa ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Isi kitabnya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad, hamba Rasul Allah dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, utusan dan hamba Allah, kepada Heraklius yang dikenal oleh orang-orang Arab, dan itulah panggilannya, walaupun nama aslinya Flavius Heraklius Augustus, petinggi Rum, artinya raja Romawi ketika itu. Aku mengajakmu kepada agama Islam. Apabila engkau masuk Islam, maka engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahalamu 2 kali lipat. Tapi kalau engkau berpaling, maka engkau akan menanggung dosamu dan dosa rakyatmu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran,
wahai ahli kitab, marilah kita bersatu pada satu kalimat yang sama, yaitu agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ila akhiril ayat. Setelah beliau selesai membaca kitab tersebut, suara yang ada sekelilingnya mulai panik karena tidak setuju dengan Heraklius. Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya disuruh keluar. Kemudian Heraklius mengundang dan memanggil seluruh penasehat dan menteri-menterinya di sebuah istana yang bernama Daskarah. Daskarah, istana dekat Baitul Maqdis yang di sekelilingnya rumah khusus bagi menteri dan penasehat-penasehat. Tatkala mereka semua sudah masuk dan berkumpul, Heraklius memerintahkan untuk mengunci pintu dan jendela. Di suasana hening itu, Heraklius mengatakan, "Ya ma'asyar Rum, hal lakum minar rusydi wal falah wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u hadzal nabi." Wahai kaum Romawi, apakah kalian ingin mendapatkan petunjuk dan keselamatan, dan agar kerajaan kalian tetap kokoh? Mari kita baiat Nabi ini, kita beriman kepada Nabi ini, karena beliau yakin itulah Nabi yang dijanjikan di dalam ucapan Nabi Isa alaihi salam yang Allah hikayatkan dalam surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, kata Isa, sesungguhnya aku datang sebagai pembenar kitab sebelumnya, yaitu Injil, yang Taurat yang dibawa oleh Musa, dan aku datang untuk memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, salah satu dari nama Nabi kita, Muhammad, Ahmad, dan nama-nama yang lain. Mendengar ucapan Heraklius ini, fahasu haisatal humuril wahsyi ilal abwab. Kata rawi, mereka langsung berpencar mencari jalan untuk berlari. Tidak setuju dengan apa yang dikatakan Heraklius. Langsung mereka ingin keluar. Ternyata pintu dan jendela sudah terkunci. Melihat fenomena tersebut, Heraklius mengatakan, "Rudduhum alaih." Kumpulkan kembali mereka di hadapanku. Lalu dia mengatakan, "Innama qultu maqalati anifan akhtabiru biha syiddatakum ala dinikum faqad ra'ait." Sebenarnya tadi saya mengatakan apa yang telah saya katakan hanya untuk menguji bagaimana kalian berpegang dengan agama kalian. Sebenarnya saya tadi tidak serius mengajak kalian untuk beriman kepada Nabi ini. Saya hanya ingin menguji kalian. Padahal Heraklius ini mengatakan kepada Abu Sufyan, tadi ketinggalan, "Lau anni a'lam anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah walau kuntu indahu laghasaltu an qadamai." Kalau seandainya aku bisa menjamin diriku bisa selamat sampai kepada Nabi tersebut, maka pasti aku akan menemuinya, dan kalau aku berada di dekatnya, aku akan mencuci kedua kakinya. Artinya Heraklius sudah menyadari dia tidak akan aman dari orang-orang Romawi, padahal dia raja, tapi takut akan rakyatnya. Karena demikianlah dahulu mereka ini orang-orang yang membunuh para nabi. Mereka ini orang-orang yang membunuh para nabi. Akhirnya Heraklius begitu melihat mereka tidak mungkin beriman, dan dia khawatir akan diturunkan dari singgasana kerajaannya, maka dia pun harus mengatakan apa yang dia katakan terakhir,
bahwasanya dia hanya ingin mengetes petinggi-petinggi Romawi saat itu. Padahal di dalam hatinya dia benar-benar menyadari dan mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang dijanjikan yang akan diutus di akhir zaman. Dan berkata rawi, fakana dzalika akhir amri Herakl, dan itulah ujung dari agama Heraklius. Artinya dia mati, walaupun bukan saat itu matinya, karena ketika datang surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghormatinya dan dia menyimpannya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun merespon itu dengan menjaga kerajaannya sampai pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, barulah negeri-negeri kekuasaannya di Syam dan sekitarnya berhasil dikalahkan, dan terakhir kerajaannya ini dengan Fathul Konstantinia, Konstantinopel dibuka oleh Muhammad Al-Fatih, dan berakhirlah kerajaan Romawi. Adapun Abdullah ibni Hudzafa As-Sahmi yang kita sebutkan tadi, yang diutus kepada Persia, Kisra, surat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung disobek-sobek oleh raja Persia ketika itu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mazzaqaha mazzaqallahu mulkah. Mereka menyobek-nyobek ke surat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Allah akan menghancurkan kerajaannya. Dan benar, pada zaman Umar bin Khattab kerajaan Persia berakhir, sehingga orang-orang dari anak keturunan Persia ini paling benci dengan Umar ibn al-Khattab. Mereka itulah Ar-Rafidah yang paling benci dengan Umar ibn al-Khattab, karena melalui kekhalifahan Umar ibn al-Khattab inilah kerajaan mereka inhar, kerajaan mereka takluk. Wallahu alam. Pelajaran yang kita petik dari kisah Heraklius ini, betapa ternyata hanya memiliki pengetahuan, wawasan tentang kebenaran saja tidak cukup untuk mengantarkan seseorang kepada hidayah. Akan tetapi hendaknya seorang muslim benar-benar meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak perlu takut akan jabatan. Kalau dia nanti mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti syariat seperti ini, meninggalkan riba misalnya, nanti rezekinya begini dan begitu. Jangan sampai seorang meninggal seperti apa yang terjadi dengan Heraklius, tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hal-hal yang lain. Janganlah seorang ketika dia sudah mengetahui kebenaran, namun ada faktor lain dari perkara duniawiyah yang menghalangi dia untuk melaksanakan syariat tersebut, maka hendaknya dia segera memeriksa hatinya dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.